Hai, perkenalkan, nama saya Delan, saya dari 11.1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Perekonomian 3 sektor. Berikut penjelasannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Perekonomian 3 sektor. Jadi, apakah itu pelaku ekonomi? Jadi, pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Lalu, pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 4 kegiatan ekonomi. Jadi kayak ada rumah tangga keluarga, terus perusahaan, produsen, dan rumah tangga negara. Dan juga ada satu lagi rumah tangga masyarakat luar negeri. Yang saya akan bahas hanya 3 saja. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia ini memproduksi faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen yang saya akan bahas nanti. Lalu dia ini juga mendapatkan pendapatan dari sewa, upah, bunga itu dari pembelian rumah tangga perusahaan. Nah, jadi mereka ini ada ikatan nanti yang saya akan bahas nantinya. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jadi rumah tangga perusahaan atau produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, dan usaha milik swasta, dan koperasi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Namun, hasil produksi tersebut tidak bisa langsung sampai ke tangan konsumen tanpa perpanjangan tangan distributor. Baik, jadi rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jadi perusahaan disebut sebagai produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Jadi dia ini yang mengolah barang-barang yang dari rumah tangga konsumen terus diolah di rumah tangga produsen ini. Jadi dia penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Selanjutnya di rumah tangga perusahaan atau produsen ini di Indonesia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu BUMN, BUMS, dan juga koperasi. Baik, selanjutnya adalah rumah tangga negara. Rumah tangga negara atau pemerintah berperan sebagai regulator sehingga diharapkan ekonomi sebuah negara bisa terkendali. Tujuan pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mensejahterakan warganya. Jadi rumah tangga konsumen, perusahaan, dan distributor harus diatur. Fungsi pengatur ini dipegang oleh pemerintah. Jadi pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang mewakili wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan UUD 1945. Untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan distribusi dan pendapatan melalui penerapan sistem perpajakan. Selain itu juga
membangun sarana dan prasarana umum yang baik untuk distribusi. Nah, jadi ini ada keterkaitan antara mereka tiga sektor tersebut yang saya akan bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini ada suatu aliran interaksi yang kita dapat lihat atau circular flow diagram dari RTK dan RTP, pertemuan besar atau pertemuan tertutup. Jadi kita dapat lihat tanda panah kuning yang ada di tabel tersebut, yaitu rumah tangga konsumen itu memberi faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga konsumen ini kayak menjual untuk rumah tangga produsen untuk selanjutnya untuk diolah. Lalu sebaliknya rumah tangga produsen itu memberikan bahan apa yang sudah diolahnya itu kepada rumah tangga konsumen untuk digunakan. Jadi mereka ini kayak punya hubungan yang saling keterkaitan. Jadi rumah tangga konsumen mendapat barang dan jasa dari rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen mendapat faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Nah, kita dapat lihat juga di atas tanda panah warna hitam itu adalah pendapatan mereka, yaitu di mana rumah tangga konsumen mendapatkan uang dari sewa, upah, bunga, laba dari rumah tangga produsen. Jadi faktor-faktor produksi itu ada banyak ya. Jadi kayak barang, terus jasa-jasa kayak sewa-sewa mesin itu dibutuhkan rumah tangga produksi. Lalu juga mendapatkan uang. Lalu rumah tangga produsen juga mendapatkan uang dari pembelian barang dan jasa dari rumah tangga konsumen, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah perekonomian terbuka. 3 pelaku sektor ekonomi. Jadi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu sama kayak yang di slide sebelumnya. Lalu saya tambahkan pemerintah di sini. Jadi mereka ini mempunyai kayak keterkaitan antara rumah tangga konsumen, produsen, dan pemerintah. Jadi saya anggap saja rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini sebagai masyarakat. Jadi masyarakat memberikan pajak kepada pemerintah dan pemerintah mendapatkan pajak dari masyarakat. Nah, jadi pajak-pajak ini pajak apa itu pajak? Jadi pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Jadi setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi pajak ini macam-macam ya. Jadi kayak ada pajak bangunan, pajak makanan, pajak harta benda berharga, itu ada pajaknya. Lalu subsidi ini kayak timbal balik dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi pajak ini digunakan untuk subsidi dan fasilitas. Jadi apa yang kita berikan kepada pemerintah itu juga akan balas juga ke kita, kayak infrastruktur kayak jalan, terus bangunan kesehatan gitu ya, sektor kesehatan, sekolah yang gratis itu berasal dari subsidi dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Subsidi itu kayak minyak, terus beras murah ya kan, terus daging, itu pajak kita itu digunakan juga untuk pemerintah untuk mensejahterakan. Penjelasan sudah selesai. Saya harap kalian dapat mengerti 3 sektor